Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Berjumpa lagi bersama kami para Suster Junior SSPS Kalimantan dalam renungan hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-32. Untuk itu, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seumpama sebuah pesta perkawinan, di mana pada pesta perkawinan, pengantin laki-laki dan para pengiringnya akan disambut oleh teman-teman dari mempelai wanita yang berjumlah 10 orang. Sangat menarik bahwa dari 10 orang tersebut, 5 di antaranya memiliki perencanaan yang matang, sehingga disebut sebagai perempuan-perempuan yang bijaksana. Sedangkan 5 orang di antaranya memiliki perencanaan yang kurang matang, sehingga disebut sebagai perempuan yang bodoh. Gambaran ini menunjukkan bahwa mempelai pria itu sendiri adalah Yesus, sedangkan 10 wanita yang menanti-nanti adalah kita umat manusia. Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa kita turut serta dalam kebahagiaan pesta surgawi yang digambarkan sebagai pesta perkawinan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dalam kehidupan kita tiap hari bahwa menjadi bodoh itu adalah sebuah keputusan, sedangkan menjadi bijak adalah sebuah tindakan nyata. Kita tahu bahwa kita membutuhkan makanan dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anak membutuhkan biaya untuk sekolah, tetapi kita malas untuk bekerja. Kita tahu bahwa biaya rumah sakit itu mahal dan pengobatan
tetapi kita malas untuk menjaga kesehatan kita. Kita tahu bahwa kita ini bisa mati kapan saja. Kita tidak bisa hidup untuk selama-lamanya di dunia ini. Tetapi kita malas untuk berdoa, malas untuk pergi ke gereja. Terkadang kita berlaku seolah-olah kita hidup untuk selama-lamanya di dunia ini, sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta dari kita hal-hal yang besar atau yang menakjubkan. Tuhan hanya meminta kita untuk setia pada perkara-perkara kecil. Tuhan meminta kita untuk menjadi manusia yang bijaksana, setia pada hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita setia pada hal-hal yang kecil, maka suatu ketika kita juga akan diberi kepercayaan pada hal-hal yang besar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup kita ini sangat singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang mengunjungi kita, kapan Tuhan datang memanggil kita. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua, mari kita siap sedia, mempersiapkan diri, berjaga-jaga, dan berdoalah sesering mungkin. Karena doa bisa mengubah segala-galanya.